Oke, kita ketemu lagi di hari kedua. Di hari kedua ini saya akan membahas 3 rahasia yang membuat bisnis online Anda bisa besar. Ya, jadi kebanyakan 3 rahasia itu apa aja sih? Nah, langsung aja kita bahas satu demi satu. Rahasia nomor 1 adalah kita membangun yang namanya building leads. Ya, building leads. Apa itu Pak? Building leads. Leads itu apa? Leads itu adalah lebih tepatnya database konsumen. Jadi kebanyakan orang begitu pengen memulai bisnis online, oke, saya udah ketemu produknya, oke, saya sudah siap berjualan, saya mau beriklan. Nah, ketika dia beriklannya itu langsung tertuju pada penjualan. Nah, inilah kebanyakan kesalahan orang memulai bisnis online. Mereka beriklan, mereka berharap langsung ke penjualannya. Boleh berharap langsung ke penjualan, tapi tujuannya adalah kita membangun database dulu. Nah, nanti jualannya melalui database ini. Nah, cara membangun database-nya, ya, ini ada beberapa traffic yang bisa kita pakai. Ada IG, ada FB, ya, ada Google, ya, ada Twitter, dan banyak lagi. Jadi ini dari sini, dari sosial media sini, kita bisa memilih target. Ya, jadi Anda bisa memilih Anda ingin targetnya demografinya di mana sesuai dengan target market pasar yang Anda tuju. Misalnya Anda jualan, jangan sampai Anda bermain di Instagram, Facebook, ya. Anda jualannya misalnya pembalut wanita, tapi targetinnya ke cewek sama cowok, ya kan nggak masuk. Harusnya ke cewek. Nah, ke cewek juga ada umurnya, jangan sampai umur yang 55 Anda tawarin sudah pensiun. Jadi itu kan menghabiskan budget iklan Anda. Ya, jadi yang langkah pertama adalah dengan traffic itu bisa dari IG, FB, Google ataupun Twitter. Anda bisa memanfaatkan sosial media untuk mengumpulkan database. Ya, database ini biasanya kalau misalnya biasanya ini kita nggak langsung jualan, tapi kita menawarkan ya ebook, ya, ngasih ebook gitu, ebook tips, ya kan, atau misalkan ebook kecantikan atau free sampel produk dan lain-lain. Nah, ini tujuannya adalah untuk mengumpulkan database. Tujuannya adalah ketika Anda berjualan nanti, ya, Anda sudah dapatin database konsumen Anda yang setidaknya dia mempunyai kebutuhan. Misalnya Anda jualan pelangsing, Anda membagikan ebook tentang cara melangsingkan badan. Orang yang mengisi untuk mendapatkan ebook adalah orang-orang yang tertarik untuk melangsingkan badan. Jadi Anda sudah ketemu match-nya, ya. Jadi market match-nya itu pas. Nah, ketika di situ nanti kita bisa follow up mereka dengan email atau dengan by WA. Kita melakukan penawaran melalui email dan di WA. Jadi building leads ini adalah goal yang utama, bukan langsung ke produk kita, gitu. Ya, jadi ada banyak, cuma saya nggak akan bahas di sini. Cuma salah satunya dengan email marketing, ya. Bisa dengan email marketing, bisa dengan WA marketing, dan seterusnya. Ya, nah, langkah beriklan adalah yang pertama adalah kita membuat yang namanya brand awareness. Ya, brand awareness, ya, tujuan iklan adalah untuk mendapatkan bukan untuk mendapatkan keuntungan, ya, bukan untuk mendapatkan keuntungan, tapi untuk mengenalan produk. Oke, itu yang awal Anda melakukan brand awareness. Yang kedua ada kumpulin leads, building leads. Ya, building leads. Ketika sudah building leads, Anda edukasi mereka dengan email marketing, ya, dengan email marketing atau dengan WA messenger marketing, ya, dengan messenger marketing. Nah, nanti dengan Anda mengedukasi, jadi kita kumpulin leads untuk memberikan edukasi kepada mereka bagaimana caranya bisa melangsingkan badan dan bla bla bla, sambil memberikan edukasi ke mereka tentang manfaat-manfaat produk kita. Dan dari sanalah nanti akan terjadi yang namanya sales. Nah, kalau rata-rata orang itu adalah mereka membangun database konsumen dulu. Itu karena itu yang paling penting, membangun database konsumen. Ya, yang secret yang kedua, ini pertama adalah membangun leads. Yang kedua, yang kedua adalah
Secret yang kedua adalah milikilah mentor. Nah, ya, memiliki mentor. Kenapa penting? Karena orang-orang besar, kita bisa lihat di slide di sini, karena orang-orang besar, ya kayak semacam Tony Fernandes. Tony Fernandes yang punya AirAsia itu dia mempunyai mentor, yang namanya Richard Branson. Richard Branson adalah yang dia mempunyai Virgin Airlines di Amerika. Begitu juga dengan misalkan Bill Gates. Bill Gates Bill Gates salah satu orang terkaya di dunia. Mentor utamanya adalah si Warren Buffett. Ya, itu salah satu orang terkaya juga di dunia juga. Ya, nah ini contohnya CT anak singkong Khairul Tanjung. Mentornya adalah Sudono Salim. Ini yang orang Indonesia. Jadi semua orang-orang besar pasti mempunyai mentor. Jadi saran dari saya, Anda bisa mencari mentor. Siapapun itu, Anda dekatin mentor, Anda dekatin dia. Karena kenapa? Kalau ketika Anda punya mentor dalam membangun bisnis, ya, itu banyak sekali keuntungan yang Anda bisa peroleh. Ya, salah satunya seperti yang ada di slide ini adalah dia meminimalisir kegagalan kita, karena bagaimanapun juga seorang mentor itu sudah beberapa langkah lebih depan ketimbangin kita. Yang kedua, memberi sudut pandang yang berbeda tentang pendapatnya. Jadi mungkin pendapat kita A kayak gini, tapi dia ngelihatnya dari sisi yang berbeda dan sudah ngelihatnya ada di depan, bukan di posisi kita saat ini. Dia ngelihatnya pemandangan di sana mungkin dari seberang pulau, kita lihatnya dari sini nih. Nah, pasti mempunyai sudut pandang yang berbeda dalam kita mengambil keputusan. Ya, yang berikutnya, ini yang paling penting, peta. Seperti zaman sekarang, kalau misalnya Anda pengen ke satu tempat, Anda minta send location sama teman Anda, apa Anda perhatikan ketika di jalan? Anda melihat yang namanya Google Map, melihat Waze. Ya, ketika Anda lihat, tahu-tahu nyampe dengan mengikuti Waze-nya ataupun Google Map-nya. Sama juga di sini juga sama. Ketika Anda punya mentor, Anda mempunyai peta. Petanya siapa? Petanya itu adalah mentor Anda. Anda bisa menghemat waktu, tidak mencari jalan, tinggal deh petanya udah ada, tinggal Anda ikutin pasti nyampe. Sama juga, itulah keuntungan kita memiliki seorang mentor. Nah, yang berikutnya adalah sebagai penyemangat pribadi. Ya, kalau misalnya Anda ngedown, kalau misalkan saya ngedown, saya juga pasti akan lari ke rumah mentor saya. Kebetulan mentor saya di kota Bandung. Ya, jadi pasti saya akan ke sana untuk bertemu dengan mentor saya, bertukar pikiran atau apapun. Ini pasti ketika pulang dari sana saya pasti akan menerima banyak inputan yang positif yang bisa, oh iya benar juga ya. Nah, itulah keuntungannya punya mentor, ya. Nah, yang berikutnya adalah sebagai partner. Mentor itu bisa sebagai partner untuk mempraktekkan sebuah ide. Ya, mempraktekkan sebuah ide. Mungkin ide kita dia belum pernah lakuin, dan ada juga ide yang dia yang belum pernah dilakukan, kita ya udah, kita bareng-bareng. Jadi bisa sebagai teman untuk bertukar pikiran. Nah, mentor itu sangat-sangat penting, karena saya percaya nobody gets to the top alone. Nggak ada orang yang bisa nyampe ke atas itu dengan sendirian. Nggak ada satu orang pun. Semua orang seperti Pak Jokowi menjadi presiden, dia pun bisa menjadi seorang presiden itu karena ada rakyat-rakyatnya yang mendukung untuk berada di posisi di presiden. Sama juga ketika kita ingin mencapai kekesaan, itu kita nggak bisa sendirian. Ya, kita harus bisa ada orang yang kita ajak dan ada mentor yang bisa kita ajak untuk bareng-bareng untuk berkembang. Jadi saran dari saya bagi Anda yang pemula, yang newbie, yang nggak punya mentor, saran dari saya cari mentor Anda, dekatin mentor Anda, bangun hubungan dengan mentor Anda. Ya, karena percaya sama saya, itu Anda akan banyak sekali mendapat keuntungan dengan Anda membangun hubungan baik dengan mentor Anda. Yang ketiga, yang terakhir, ya, yang ketiga, secret number 3, ini ketiga adalah mindset. Ya, mindset Pak. Ya, betul. Mindset itu sangat-sangat penting. Kenapa mindset ini sangat penting? Karena begini, kalau misalnya kita bicara di struktur suatu organisasi perusahaan. Nah, perbedaan antara kerja OB dengan staf biasa beda nggak? Jelas banget beda. Beda apanya? Beda kerjanya, beda tanggung jawabnya, dan beda juga mengenai penghasilannya. Yang staf biasa dengan seorang manajer perusahaan jelas berbeda lagi. Dari penghasilannya jelas berbeda. Pola kerjanya pasti berbeda. Tanggung jawab bekerjanya juga beda. Pola pikirnya pasti berbeda juga.
Manajer dengan seorang direktur jelas lagi pasti berbeda pola pikirnya, tanggung jawab kerjanya, pola kerjanya berbeda juga. Nah, direktur dengan seorang owner perusahaan jelas berbeda. Jadi membedakan antara dari owner perusahaan sampai seorang OB, yang membedakan apa? Cuma satu, adalah mindset dan tanggung jawab kerjanya. Ketika Anda ingin bangun bisnis, bangunlah bisnis yang memang ini bisnis Anda. Ini buat Anda, ini punya Anda, jadi Anda harus mengembangkannya. Dan punyalah mindset sebagai tanggung jawabnya harus berbeda. Gitu. Makanya kalau misalkan Anda jalan-jalan ke mall, ya, saya pernah jalan-jalan ke mall udah mau tutup, terus begitu sekitar jam tokonya udah mau tutup, saya masuk ke dalam tokonya. Habis itu mbaknya bilang, sorry pak, udah tutup, udah nggak bisa. Nah, menurut Anda yang ngomong kayak gitu itu karyawan apa yang punya tokonya? Jelas karyawan. Karena kalau karyawan hitung-hitungan jam. Tapi kalau misalnya kalau ada pemilik tokonya di sana, dia akan bukain atau tutup? Dia pasti akan membukain. Nah, jadi sama seperti itu. Ketika Anda ingin punya bisnis, punyalah mindset sebagai seorang pengusaha. Mindset yang positif, mindset yang menurut orang itu nggak masuk akal, tapi bagi Anda itu masuk akal, ya udah, that's it. Itulah pentingnya sebuah mindset. Sama seperti Thomas Alva Edison menciptakan lampu yang pada zaman itu belum ada lampu sama sekali. Kebayang nggak mindsetnya Thomas Alva Edison menciptakan sebuah lampu ketika orang lain bilang nggak mungkin lah lu bisa nyiptain lampu dan kayak gini-gini, padahal zaman itu belum ada. Kebayang dia bisa percaya sesuatu yang belum ada untuk menjadi ada. Nah, kebayang nggak seperti apa sih itu mindset yang dipunya seorang Thomas Alva Edison? Saya yakin itulah yang disebut dengan namanya iman. Nah, Anda mempunyai mindset Anda seperti Anda percaya sama Tuhan. Anda nggak pernah ketemu Tuhan, tapi Anda percaya bahwa itu adanya Tuhan. Anda nggak pernah ke surga apapun ke neraka, tapi Anda percaya ada surga dan neraka. Kenapa Anda percaya? Karena Anda percaya dengan yang namanya iman. Nah, Anda punya mindset yang sekuat seperti iman Anda. Ketika Anda punya mindset yang sekuat dengan iman Anda, maka tidak akan ada lagi yang bisa menjatuhkan Anda kecuali Anda sendiri. Jadi punyalah mindset yang besar, karena orang-orang besar diawali dari mempunyai impian dan mindset yang positif dan selalu besar. Oke, di besok itu hari ketiga itu hari terakhir, di mana saya akan menjelaskan bagi Anda yang ribet milih produknya, tidak punya perusahaannya, tidak punya mentornya. Di hari ketiga besok saya akan memberitahu bagaimana caranya Anda bisa mempunyai itu semua dalam waktu yang sangat singkat. Jadi pastikan sampai ketemu di video course di besok, di hari ketiga atau hari terakhir. Oke, see you.